Drama ini berkisah tentang seorang peri yang berusia 500 tahun. Ia adalah Sang Hyuk. Dia memiliki wajah yang tampan dan berkarisma. Siapapun yang melihatnya akan terpana dengan ketampanannya. Namun ia harus mengalami suatu kejadian di mana sayapnya terbakar pada 500 tahun lalu. Untuk mengembalikan sayapnya yang terbakar dan menjadi peri seutuhnya, Sang Hyuk harus melalui metamorfosis sebanyak 28 kali dan ditugaskan untuk menjodohkan orang-orang yang sudah ditakdirkan sampai membuat busur yang ada di rumahnya menjadi emas. Namun ketika mau menyelesaikan masa metamorfosisnya yang terakhir, ia justru bertemu dengan Baekhyun. Dia adalah seorang dokter hewan yang bekerja di sebuah klinik khusus hewan. Dia terkenal dengan julukan Sang Dewi karena kecantikannya yang mempesona. Dia pun dapat dengan mudah untuk meluluhkan hati pria manapun. Namun ada hal misterius yang dialami oleh Baekhyun. Setiap pria yang berusaha untuk mendekatinya akan berakhir dengan tragis. Sebab itu dia trauma karena biasanya setiap laki-laki yang dekat dengannya akan mengalami hal-hal sial dan terluka. Namun ia akhirnya bertemu dengan Sang Hyuk, seorang peri tampan, dan bagaimana kelanjutan kisahnya. Tanpa banyak spoiler di awal, mari kita langsung ke alur ceritanya. Film diawali dengan memperlihatkan seorang pria yang ganteng kalem. Dia adalah sosok utama di film ini, Sang Hyuk namanya. Dia adalah seorang peri cinta yang di malam itu dia sedang berdiri di atas sebuah gedung sedang membidik targetnya yang berada di depan restoran bilik cinta. Pria ini yang awalnya tak berani menyatakan cinta dan si wanita yang acuh kepada pria itu. Seketika Sang Hyuk melihat targetnya langsung menembakkan peluru asmaranya kepada kedua orang itu. Hingga situasi itu pun berbalik. Yang awalnya tidak ada rasa sedikit pun, tiba-tiba wanita itu pun menghampiri pria berkacamata itu hingga menciumnya. Sehingga orang yang melihat kejadian itu pun mempercayai bahwa restoran bilik cinta itu adalah tempat untuk menemukan pasangan. Scene pun berpindah sesaat setelah selesai dari tugasnya. Dia pun pulang ke rumah. Namun ketika sampai di rumah, dia dibuat jengkel dengan ulah ketiga temannya, Donggu, Dongpal, dan Dongchil yang dikutuk menjadi anjing. Mereka bertiga membuat berantakan seisi rumah. Sang Hyuk pun mencoba menegur teman-temannya, namun mereka malah menghiraukannya dan malah balik menegurnya. Karena kesalahannya yang dibuat oleh Sang Hyuk di masa lalulah yang membuat mereka terjebak di dunia ini. Dan Dongchil yang paling parah, dia dikutuk menjadi seekor anjing. Karena kesalahannya itu membuat mereka berempat terjebak selama 500 tahun di dunia ini. Oleh sebab itulah Sang Hyuk berusaha untuk menebus dosanya dengan cara melayani ketiga temannya dengan pelayanan yang bagus. Dan untuk kembali menjadi peri seutuhnya, mereka berempat ditugaskan untuk menjodohkan orang-orang yang sudah ditakdirkan bersama sampai membuat busur yang ada di rumahnya menjadi emas. Namun Donggu yang terador selalu membuat misi itu gagal karena selalu salah menembakkan panah asmaranya. Itulah sebabnya Dongpal selalu kesal oleh tingkah Donggu. Namun dengan alasannya pun Donggu mengatakan jika semuanya terjadi disebabkan karena ulah Sang Hyuk di masa lalunya yang mencoba menolong seorang pelayan kerajaan dari serangan anak panah. Lalu Dongchil yang meleset menembak targetnya dikutuk dan dihukum menjadi seekor anjing. Sang Hyuk yang menyadari kesalahannya itu hanya bisa meminta maaf kepada ketiga teman-temannya. Di sini lain kita akan diperlihatkan kepada sosok wanita yang beautiful in white alias cantik luar dalam. Oh, Baekhyun itulah namanya. Dia terlihat sedang berada di sebuah klinik hewan dan memang profesinya adalah seorang dokter hewan. Dengan kecantikannya banyak orang yang datang bukan hanya untuk mengobati hewan mereka saja, akan tetapi sekedar ingin melihat secara langsung kecantikan sang dokter. Itulah sebabnya kliniknya selalu ramai didatangi oleh orang-orang. Dia terkenal dengan julukan Sang Dewi karena kecantikannya yang mempesona. Dia pun dapat dengan mudah untuk meluluhkan hati pria manapun. Namun anehnya setiap pria yang berusaha untuk mendekatinya selalu berakhir dengan tragis. Karena dia trauma biasanya laki-laki yang dekat dengannya akan terluka seperti yang dialaminya waktu kecil, di mana pacar pertamanya terjatuh setelah menyatakan cintanya kepada Baekhyun. Dan waktu SMA pacarnya yang tersambar petir
dan ketika kuliah yang pacarnya terpeleset hingga terjatuh, lalu yang terakhir pacarnya yang tersendak puding. Itulah sebabnya yang membuat Baekhyun sampai saat ini tidak mempunyai pasangan. Terlebih ketika pekerjaannya mengatakan jika Baekhyun tak pernah mendapatkan kasih sayang dari kedua orang tuanya. Sebab Baekhyun adalah anak sebatang kara yang dibesarkan di panti asuhan. 용서해주세요. 죄송합니다. 죄송합니다. Lalu Shin kemudian mundur ke 3 tahun lalu, di mana Baekhyun dan temannya yang mencoba untuk membaca nasibnya kepada peramal atau ahli tarot. Sang peramal tersebut pun menjelaskan bahwa Baekhyun ternyata pernah membuat dosa besar di masa lalunya. Oleh karena itu dia selama 500 tahun berinkarnasi akan selalu hidup sendirian. Di akhir ramalan ahli tarot tersebut memberitahu bahwa akan ada satu pria yang akan menjadi jodohnya. Namun dia harus melakukan ritual terlebih dahulu, yaitu dengan mendaki puncak gunung Inwang dan menghadap ke arah tebing, kemudian meminta maaf dengan sungguh-sungguh. Pada pendakian ke-1000 dia akan bertemu dengan seorang pria yang mungkin jadi jodohnya. Namun Baekhyun dan temannya yang pada saat itu menemaninya meragukan kebenaran ramalan dari ahli tarot tersebut. Temannya pun lantas mengajak Baekhyun untuk pulang. Namun sebelum pulang ahli tarot tersebut meramal bahwa nanti di jalan akan terjadi kecelakaan sebuah mobil. Dan benar saja saat Baekhyun baru keluar dari tempat tersebut, kecelakaan pun terjadi tepat di depan matanya. Dan pada akhirnya dia pun mempercayai ahli tarot tersebut dan menuruti perkataan si peramal itu. Waktu pun terus berlalu. Setelah melakukan ritualnya naik ke puncak gunung yang ke-993, Baekhyun yang akan pulang tak sengaja berpapasan dengan Sang Hyuk, si peri cinta yang mempunyai paras tampan. Namun tak apa tujuan Sang Hyuk datang ke puncak gunung itu. Setibanya di rumah, sambil berbincang hangat, di tengah perbincangan temannya pun meminta pada Baekhyun untuk mengajaknya pada pendakian ke-1000 supaya dia bisa melihat sosok pria yang akan menjadi jodoh Baekhyun. Namun Baekhyun menolaknya. Dan di sisi lain kita diperlihatkan Sang Hyuk yang bertemu dengan seorang anak kecil yang entah siapa itu menanyakan apa itu cinta dan mengatakan bahwa dirinya harus segera mencintai seseorang. Sang Hyuk menjawab menurutnya cinta itu adalah kutukan dan menyarankan agar melakukannya setelah ia dewasa. Shin pun berpindah. Sang Hyuk dan ketiga temannya nampak mendatangi sebuah bilik cinta yang dimana di sana mereka dijamu dengan makanan yang mewah dan diperlakukan layaknya tamu yang sangat spesial dan istimewa. Tidak heran mereka diperlakukan seperti itu karena ternyata di masa lalu pemilik sebelumnya berwasiat kepada pemilik restoran yang sekarang agar sepenuhnya percaya jika Sang Hyuk dan ketiga temannya adalah peri cinta yang membuat restoran bilik cinta selalu ramai pengunjung dan membuat pundi-pundi kekayaan keluarga mereka terus mengalir deras. Sebab Sang Hyuk dan teman-temannya menggunakan kekuatannya untuk menjodohkan para pelanggan. Awalnya pemilik restoran yang sekarang tak mempercayai perkataan itu. Hingga akhirnya ia pun bertemu dengan Sang Hyuk di mana Sang Hyuk menggunakan kekuatannya berhasil membantu kisah asmara si pemilik restoran. Bahkan sampai ke jenjang pernikahan dan bahkan bertahan sampai sekarang. Di mana hal itu membuat si pemilik restoran kini menghormati Sang Hyuk dan ketiga temannya. Pada malam hari Sang Hyuk yang sedang pergi ke gunung untuk mendaki tanpa sepengetahuan teman-temannya. Di sana dia nampak sedang menerima telepon yang ternyata dari salah satu temannya yaitu Donggu. Donggu pun marah pada Sang Hyuk karena dia pergi di waktu makan malam. Donggu pun mengingatkan kembali akan janji Sang Hyuk ketika mereka terjebak di dunia ini karena kesalahannya, bahwa Sang Hyuk akan melayani mereka dengan baik. Sang Hyuk pun hanya bisa pasrah dan berjanji akan segera pulang. Ketika di parkiran dia melihat sebuah mobil menghalangi tempat keluar mobilnya. Dan dia pun mulai mencari keberadaan pemilik mobil tersebut dengan mendatangi sebuah tempat minum. Di sana dia bertanya pada para pengunjung mengenai mobil yang menghalangi mobilnya. Tak disangka seorang wanita yang sedang mabuk lantas berdiri dan menghampirinya. Kemudian dia berjalan sempoyongan menuju Sang Hyuk. Namun sebelum sampai wanita itu pun keburu terjatuh dan pingsan. Namun sebelum pingsan dia sempat mengucapkan kata sayang.
Dan si pemilik toko pun lantas mengira bahwa Sang Hyuk adalah pacar dari wanita tersebut dan menyuruh Sang Hyuk untuk segera membawa pulang wanita mabuk itu. Dengan terpaksa Sang Hyuk pun menggendongnya dan membawanya ke dalam mobil. Dengan setengah sadar, Baekhyun masih bisa mencium aroma wangi dari tubuh orang yang menggendongnya. Sang Hyuk yang kebingungan sempat berpikir akan membawanya ke penginapan. Namun pada akhirnya ia memutuskan untuk membawanya ke kantor polisi. Di sini lain kita akan melihat sebuah penemuan dua sosok kerangka manusia yang terkubur di jalur pendakian Gunung Inwang. Jasad tersebut nampaknya dikaitkan dengan kasus hilangnya anak SMA Polkadot tahun 93. Polisi pun berusaha menghubungi Sang Hyuk yang mungkin saja jasad tersebut adalah orang yang dia cari selama ini. Dengan segera Sang Hyuk pun mendatangi kantor forensik. Di sana dia melihat barang-barang yang sudah mulai membusuk dan dia pun mengenali sebuah sal yang selalu dipakai oleh korban. 그 공원에서 기다릴게. Keesokan harinya ketika Sang Hyuk melihat tempat penemuan jasadnya yang ternyata selama ini ada di jalur yang sering ia lewati. Dengan hati yang sedih dia pun tak kuasa menahan air matanya. Ditambah lagi dia mengetahui bahwa kasus ini masih menjadi misteri dan polisi pun belum bisa memecahkan kasus tersebut. Sebenarnya siapakah pembunuh wanita tersebut? Sang Hyuk mendatangi bilik cinta yang biasa dia datangi dan terlihat membahas tentang metamorfosisnya yang terakhir. Di sana si pemilik restoran memberikan Sang Hyuk tiket pameran yang menceritakan tentang para peri. Scene pun berpindah, terlihat Baekhyun yang nampak menuju ke sebuah kedai yang sering dia singgahi ketika turun dari gunung. Di sana dia mencoba untuk mengingat siapa laki-laki yang malam itu menggendongnya. 그러고 보니 좋은 향기가 났다. Tak lama kemudian pemilik kedai pun menyuruh Baekhyun untuk tidak minum sendirian dan bergabung dengan wanita di sebelahnya. Tak lama kemudian Baekhyun pun terlihat berkenalan. Enso itulah nama teman barunya. Kemudian dia pun tampak asik mengobrol dengan Enso. Sampai akhirnya mereka pun bertukar nomor telepon. Setelah itu mereka pun berpisah. 조만간 다시 봐요, 우리. Keesokan paginya di klinik hewan, Baekhyun mengobrol dengan salah satu asistennya. Dan asistennya tersebut memberikan tiket pada Baekhyun untuk hadir ke sebuah galeri pameran cupid. Yang siapa tahu di sana dia bisa mendapatkan jodohnya. Dan ternyata itu adalah tiket yang sama yang didapatkan oleh Sang Hyuk. Malamnya terlihat Baekhyun bergegas mendatangi galeri tersebut. Di sisi lain pun Sang Hyuk nampak berjalan menuju galeri yang sama. Di dalam galeri Sang Hyuk terlihat memandangi sebuah gambar. Tiba-tiba saja dia dikagetkan oleh pertanyaan seorang bocil yang bertanya tentang dewa macam apakah cupid itu. Dan secara tiba-tiba Baekhyun muncul dan menjawab pertanyaan bocil tersebut. Dia mengatakan bahwa cupid itu brengsek. Tak lama kemudian mereka pun saling pandang karena Sang Hyuk dibuat kaget dengan jawaban Baekhyun. Dalam hati dia berkata jangan-jangan wanita tersebut mengenalinya. Setelah itu mereka terlibat obrolan yang dimana melalui obrolan tersebut terlihat bahwa Baekhyun mulai mengingat bahwa laki-laki tersebut adalah orang yang menggendongnya dan menitipkannya di kantor polisi. Dan pada akhirnya Sang Hyuk pun mengaku bahwa dirinya lah yang telah menggendongnya dan meletakkannya di kantor polisi. Karena dia tidak ingin Baekhyun salah sangka ketika dia terbangun. Obrolan pun terus berlanjut sampai di saat Baekhyun mencurhatkan sebagian isi hatinya. Bahwa dia selama ini sangat kesepian dan hanya ingin sekali saja diberikan kesempatan untuk merasakan cinta dan kasih sayang dari seorang laki-laki. Di scene selanjutnya terlihat Baekhyun memegangi dan mencium wangi dari baju Sang Hyuk dan disinilah keromantisan ala-ala opa Korea mulai terlihat. Namun di saat Baekhyun mencoba mengingat bau yang ada di tubuh Sang Hyuk, tiba-tiba saja Sang Hyuk memalingkan wajah Baekhyun kepada sebuah pot bunga.
dan menyebutkan bahwa bau tersebut adalah dari bunga yang ada di pot itu. Tak lama kemudian mereka pun berpisah. Sesaat sebelum berpisah, Sang Hyuk mencoba melihat dengan mata perinya tentang benang merah takdir yang akan datang pada Baekgyeon. Jika tebal maka cinta akan datang di kehidupan ini. Jika tipis maka akan datang di kehidupan berikutnya. Jika benangnya panjang berarti cintanya masih lama datangnya. Jika benangnya pendek berarti cintanya sudah dekat. Namun anehnya benang merah takdir tersebut tidak ada dalam tubuh Baekgyeon. Tiba-tiba saja mereka berdua bertemu kembali di parkiran. Dengan rasa penasaran, akhirnya Sang Hyuk pun mencoba untuk membuntuti Baekgyeon dan menelisik lebih dalam kenapa Baekgyeon sampai tidak punya benang takdir tersebut. Di sini lain kita akan melihat para polisi yang sedang berkumpul dan menyelidiki sebuah kasus hilangnya seorang wanita. Dan kali ini korbannya adalah Go Eun-so. Dia adalah kenalan baru Baekgyeon ketika minum di kedai gunung. Polisi pun berusaha memecahkan kasus tersebut karena hilangnya yang misterius. 이 여성은 버스 정류장으로 향했습니다. Sekilas hampir sama dengan kasus siswi SMA tahun 93 yang kini masih menjadi misteri. Mereka pun terus mencari bukti untuk mengungkap tentang siapakah dalang dari hilangnya wanita tersebut. Di antara bukti yang mereka kumpulkan adalah rekaman CCTV di dekat tempat kejadian itu. Di CCTV tersebut terlihat seorang pria sedang menaiki kap mobil dan menodongkan sebuah senjata, dan polisi masih mencari informasi tentang siapakah pria tersebut. Lalu datang seorang polisi sambil berlari yang mengatakan bahwa Eun-so mungkin saja dibunuh selingkuhannya, yaitu pimpinan perusahaan Pyongyang Kim Yung-si. Dengan bergegas mereka segera menuju perusahaan tempat Tuan Kim berada dan mereka pun menangkapnya dengan tuduhan pembunuhan. 죄가 있고 불리한 증언을 거부할 수 있으며 Tuan Kim pun lantas diinterogasi oleh polisi. Polisi pun terus bertanya tentang keterkaitannya terhadap peristiwa yang menimpa Eun-so. Mulai dari panggilan telepon yang masuk ke ponsel Eun-so sampai bercak darah di sebuah rok yang dipakai oleh Eun-so yang dibuang oleh Tuan Kim ke tong sampah dan ditemukan oleh polisi. Namun dengan semua alibi dari polisi tersebut, Tuan Kim menyangkalnya dan dia merasa bahwa dia tidak membunuh Eun-so. Ditambah kesaksian dari dua saksi yang berbeda-beda. Yang satu mengatakan bahwa pelakunya lebih pendek dan lebih langsing dari Tuan Kim. Dan yang satu lagi mengatakan bahwa tingginya sama persis dengan Tuan Kim, sehingga kasus ini menjadi semakin rumit dan susah untuk dipecahkan. Scene pun berpindah di mana Sang Hyuk terlihat sedang membuntuti Baekgyeon. Ketika di lampu merah, Baekgyeon tiba-tiba ditelepon oleh perawat Kim dan dia mengabarkan bahwa ada sebuah kecelakaan seekor anjing yang harus dioperasi malam itu juga. Karena ketua dan wakil ketua klinik tidak bisa dihubungi, akhirnya dia pun memutuskan untuk pergi ke klinik. Sang Hyuk pun terus membuntuti Baekgyeon sampai ke klinik dan dia baru sadar kalau ternyata selama ini ada klinik hewan daerah situ. Sesampainya di klinik, Baekgyeon atau bisa dipanggil Dr. Oh mulai mengoperasi anjing tersebut. Operasi pun dimulai. Setelah 2 jam akhirnya operasi pun selesai dan Dr. Oh pun bergegas pulang ke rumah. Namun Sang Hyuk yang masih penasaran membuntutinya sampai ke parkiran rumah Dr. Oh. Dan dia pun mencoba kembali melihat dengan mata perinya tentang benang merah takdir Baekgyeon. Namun tetap saja dia tak melihatnya. 없다. Setelah sampai di rumah, Baekgyeon dan temannya nampak mengobrol dan menjelaskan pada temannya bahwa dia telah berhasil mengoperasi seekor anjing dan menyelamatkannya. Itulah yang membuat hatinya sangat bahagia pada malam itu. Setelah selesai makan, Baekgyeon pun beranjak menuju kamarnya. Namun ketika sedang asik berjoget,
Tiba-tiba dia kembali teringat akan sosok Sang Hyuk yang membuat hatinya dagdikduk tak karuan. Pada malam itu juga polisi yang masih belum bisa memecahkan kasus pembunuhan tersebut kini mulai mencurigai tersangka baru, yaitu orang yang terekam CCTV yang menaiki kap mobil. Mereka pun kini mulai menyelidiki siapakah sosok pria misterius tersebut. Ternyata sosok tersebut adalah Sang Hyuk yang saat itu melihat seorang majikan yang meninggalkan anjingnya di tengah jalan. Melihat hal itu, Sang Hyuk sangat kesal dan mengejarnya, lalu menembakinya dengan panah kasih sayang. Kembali pada Sang Hyuk yang saking penasarannya dia pada Baekhyun, sampai-sampai dia bermimpi didatangi oleh Baekhyun. Di dalam mimpinya dia diminta untuk menjadi sosok Superman agar bisa menyelamatkan Baekhyun, namun Sang Hyuk tidak mau dan berteriak. Seketika itu dia terbangun dari mimpinya, namun ketika terbangun dia pun dikagetkan dengan sosok manusia yang memeluknya. Ternyata itu adalah Dongchil yang kini telah berubah menjadi manusia lagi. Ya. Keesokan paginya seperti biasa, Sang Hyuk mulai menyiapkan sarapan pagi untuk teman-temannya. Sebelum sarapan, teman-temannya menyempatkan untuk menonton berita di TV. Mereka pun dibuat kaget dengan berita tentang hilangnya Enso yang terjadi di Gunung Inwang, yang sama persis dengan kasus siswi Polkadot tahun 93 yang masih belum terpecahkan. 인왕산에서 하필이면 Shin pun berpindah kepada dua orang polisi yang mulai menyelidiki pria misterius tersebut. Penyelidikan dimulai dari orang yang memberikan kartu kredit dan mobil yang dipakai oleh pria misterius itu, yaitu pemilik bilik cinta. Mereka pun mulai menginterogasinya. Dengan tenang dia menjawab bahwa pria di kap mobil itu tidak mungkin membunuh seseorang. Malah menganjurkan pada polisi tersebut untuk menanyakan kepada pemilik mobil itu apa yang sudah dia lakukan pada malam itu. Kemudian polisi pun mencari keberadaan si pemilik mobil dan akhirnya menemukannya dan mulai menanyakan tentang kenapa pria tersebut sampai naik ke kap mobil. Si pemilik anjing menjawab bahwa dia menyuruhnya untuk mengendalikan dirinya dan memberikan seekor anjing kepadanya. Bahkan dia pun berpesan pada polisi untuk mengabarinya kalau mereka menemukannya, karena dia belum sempat berterima kasih padanya karena telah mempertemukannya dengan anjing kesayangannya. Di tempat lain, polisi yang lain pun mulai bertanya pada pemilik kedai gunung tentang informasi yang mungkin akan membantu membuka misteri kematian Enso. Namun tidak banyak informasi yang dia dapatkan dari pemilik kedai tersebut. Malah pemilik kedai tersebut dengan sedikit curhat, dia merasa trauma setiap kali melihat pria bersetelan hitam. Dan dia pun tidak bisa tidur kalau tidak dibantu dengan obat tidur. Polisi itu pun menyarankan agar si pemilik kedai memasang CCTV untuk berjaga-jaga. Dan dia pun memberitahu polisi tersebut bahwa dia sedang memesan CCTV dan akan datang hari ini juga. Di tempat lain, ketika para polisi sedang berdiskusi, salah satu polisi tiba-tiba mendapatkan telepon yang mengabarkan bahwa mantan atasannya yang terlibat kecelakaan telah meninggal dunia. Dia pun dengan rekan-rekannya mendatangi rumah duka untuk memberikan penghormatan terakhir. Di sana mereka pun mengobrol tentang kejadian yang menimpa atasannya tersebut, dan salah satu temannya mengatakan bahwa ketika terjadi kecelakaan, anjing mereka yang ada di belakang mobil berhasil selamat dan dibawa ke sebuah klinik, yang mana klinik tersebut adalah tempat kerjanya Baekhyun. Di klinik tampak Baekhyun yang sedang mengontrol perkembangan anjing yang telah dioperasi sebelumnya. Di tengah kerjanya dia kembali teringat akan sosok Sang Hyuk dan bau khasnya yang ada di tubuhnya, yang sangat membuat Baekhyun penasaran bau apakah sebenarnya itu. 미치겠네, 왜 이래? Dan tak lama kemudian akhirnya ia menyadari bahwa bau tersebut adalah bau dari masa lalunya ketika dia masih berada di sebuah panti asuhan tempat masa kecilnya tinggal. Di sana terdapat banyak pohon prem. Bau tersebut adalah bau dari bunga prem yang tertiup angin ketika musim gugur tiba. Dan dia sering tertidur di bawah pohon prem sambil mencium baunya. Bau itulah yang ada di tubuh Sang Hyuk yang bisa mengingatkan Baekhyun pada masa lalunya. Seketika atasannya mengingatkannya bahwa dia sebenarnya telah jatuh cinta pada pandangan pertama pada pria yang mengingatkan pada masa lalunya.
Dia menjelaskan bahwa bagian otak yang mengendalikan indera penciuman paling dekat dengan bagian yang menyimpan kenangan. Itulah alasan kenapa atasannya menyimpulkan kalau Dr. Oh sedang jatuh cinta. Sementara itu sang polisi yang sedang menyelidiki keberadaan anjing korban kecelakaan nampak mendatangi klinik tempat Baekgyeon bekerja. Dia dibuat keheranan dengan banyaknya pria di tempat tersebut. 어서 오세요. Tiba-tiba dia dibuat kaget alias terdiam seketika ketika melihat sosok wanita yang cantik tepat berada di sampingnya. Terjawablah sudah rasa herannya tersebut. 좀 더 가까이 가면은 어떤 생각이 36번이에요. Sementara itu Dongchil yang kini telah berubah menjadi manusia mulai merencanakan untuk menemui pacarnya yang sudah 3 bulan ditinggalkannya. Namun teman-temannya mengingatkannya bahwa mungkin saja wanita tersebut tidak baik untuknya. Namun Dongchil tidak menghiraukannya. Dia pun akhirnya bertemu dengan pacarnya. Setelah mengobrol cukup lama dan berniat untuk sekedar temu kangen, tiba-tiba saja tubuh Dongchil kembali menjadi anjing. 동치라! Dan di sanalah dia baru sadar bahwa wanita tersebut memang tidak baik untuknya. Dengan hati yang sedih dia pun pulang ke rumah. Di rumah nampak Dongchil terlihat layu dan sedih. Dengan segera Sang Hyuk mengajaknya ke klinik, siapa tahu dia butuh pengobatan. Sesampainya di klinik dia pun dibuat heran dengan sang polisi. Namun kali ini dokterlah yang dibuat olok karena dia tak menyangka akan bertemu lagi dengan pria yang selalu membuat hatinya dagdikduk tak karuan. Dia pun terus memperlihatkan senyum manisnya pada Sang Hyuk. Sementara itu resepsionis yang sedang menerima telepon baru mendapatkan kabar dan memberitahukan pada Dr. Oh bahwa pemilik anjing yang semalam dioperasi, mereka berdua meninggal dunia. Dan kini anjing tersebut harus bisa diadopsi oleh seseorang. Dan dengan seketika sang polisi menyela pembicaraan tersebut dan dia mengaku bahwa dia siap mengadopsi anjing tersebut dan akan menerima syarat-syaratnya. Padahal sang polisi mempunyai rencana lain, yaitu agar dia bisa mengobrol dan lebih dekat dengan Dr. Oh. Tentu saja karena sang polisi tersebut nampaknya sudah menyimpan hati pada Dr. Oh sejak pertama kali melihatnya. Dan dia berharap dengan dia mengadopsi anjing yang terluka tersebut, dia bisa bertemu dan mengobrol. Bahkan dia berharap dia bisa melihat Dr. Oh setiap hari. Mungkin ini sudah takdir, begitu pikir di dalam hatinya. 자, 그럼 내일 또 오겠습니다. Tibalah sekarang giliran Dongchil untuk diperiksa. Dengan senyum manis Dr. Oh pun menyambut Dongchil dan Sang Hyuk. Namun terjadi sedikit kesalahpahaman di antara keduanya, di mana Sang Hyuk terbawa perasaan tentang pernyataan Dr. Oh yang mengatakan kenapa peri cinta berlaku tak adil hanya kepada dirinya. Dia tidak pernah mau untuk menancapkan panah cinta kepadanya. Dan di tempat itu dia melihat bahwa Dr. Oh telah berbohong. Karena dia terlihat bahagia dengan sang polisi yang membuatnya tertawa dan bisa membuat Dr. Oh terlihat sedang kasmaran. Melihat hal itu Dr. Oh pun dibuat heran dan kebingungan. 뭐야? Sementara di tempat lain pemilik kedai gunung nampak didatangi oleh sesosok pria misterius. Dan tak lama setelahnya, para polisi yang sedang mencari keberadaan jasad Enso dikejutkan dengan kobaran api yang sangat besar. Setelah dilihat lebih dekat, ternyata kebakaran tersebut berasal dari kedai gunung milik si ibu tua, salah seorang dari saksi kasus misterius hilangnya Enso. Sang polisi pun akhirnya datang ke tempat kejadian perkara untuk memeriksa keadaan di sana. Dia melihat sang pemilik kedai telah meninggal karena ikut terbakar dalam kebakaran tersebut. Polisi lain mengira bahwa si pemilik mungkin ketiduran saat sedang memasak. Namun sang polisi mencurigai adanya suatu yang janggal, karena si pemilik kedai pernah bercerita bahwa dia tidak bisa tidur kalau tidak dibantu dengan minum obat tidur.
Di tengah penyelidikan itu, tiba-tiba sang polisi mendapatkan telepon yang mengabarkan bahwa saksi yang satunya lagi, yaitu Tuan Tai Kwang, pemilik real estate Daebak, telah meninggal akibat terjatuh dari lantai atas. Dia pun dengan segera mendatangi TKP untuk melihat korban dan menganalisa kejadiannya. Dan itu membuat sang polisi makin penasaran kenapa bisa terjadi dua pembunuhan sekaligus di hari yang sama, dan korbannya adalah dua saksi dari kasus misterius hilangnya Enso. Namun mereka menyadari masih ada satu saksi lagi yang masih hidup, yaitu seorang wanita. Tapi mereka belum mengetahui identitas dari wanita tersebut. Shin kembali ke background yang akan segera pulang, namun Sang Hyuk yang telah membawa Dongchil ke sana tak langsung pulang, melainkan ingin memastikan kembali jika background memiliki garis takdirnya. Singkatnya, saat background akan menghampiri temannya untuk makan malam, dirinya malah dihampiri oleh orang misterius yang mencoba membunuhnya. 언니, 도착했어? 오늘 휴일이네, 이거. Dan bagaimana kisah selanjutnya? Biar kalian tidak penasaran, nantikan video selanjutnya dari Mang Men. Dan jangan lupa bagi kalian kalau ada film yang ingin direview oleh Mang Men, cukup tulis saja di kolom komentar di bawah. Cukup sekian, Mang Men pamit undur diri. See you, bye bye.